أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ما بعد حضرات المحترمين para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, sebagai kaula hati, mobil khusus kepada segenap panitia penyelenggara Maulid Baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Lurah Mandar yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, para pecinta Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarang-sarang monggo kula kalih panjenengan ngaturaken syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil kurang banter alhamdulillahi rabbil wong akeh kok suarane kaya kerupuk kena berarti kap sampean kok lemes kenapa? Apa belum dapat kotak? Ya. Sudah. Tapi kok masih lemes? Apa kurang? Hujan tuh. Alhamdulillah. Ditakdir sareng Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul hadir duduk di dalam acara yang mulia memperingati kelahiran manusia si paling mulia baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan barokah maulid kita bersama dijadikan manusia yang barokah. Kurang kata. Kurang kata. Amin itu tangannya. Amin itu bu minta sama. Kalau orang minta itu tangannya. Sama minta sama orang tua pak minta uang. Terus tangannya cium pak uang. Saudara Muhammad, minta itu agar segera dikabulkan, itu tangannya harus. Sampai kalau amin itu tangannya. Mudah-mudahan barokah maulid kita bersama dijadikan manusia yang barokah. Mudah-mudahan yang sakit berkah Gusti Kanjeng Nabi mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sumpek ada sumpek. Yang rambut ada. Yang susah ada yang susah. Ini kalau saya duduk kayak gini bu, pak, biasanya sebelah nggak sadar. Ini baru pengajian ini, kursinya lebar dulu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan yang ruwet, yang sumpah, yang susah berkah Gusti Kanjeng Nabi pulang jadi orang bahagia. Mudah-mudahan berkah maulid. Mudah-mudahan hati kita jadikan hati yang barokah. Putra putri soleh solehah, rezeki banyak melimpah ruah. Dan mudah-mudahan berkah maulid. Yang belum nikah. Berkah maulid, mudah-mudahan yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini nikah. Yang perempuan, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah punya laki-laki yang soleh. Allah.
usahanya barokah. Yang punya toko-tokonya laris. Yang punya warung-warungnya laris. Yang jadi PNS, guru, mudah-mudahan berkah Gusti Kanjeng Nabi bayarannya mudah. Yang belum punya anak nikah sudah puluhan tahun ada? Ada. Mudah-mudahan berkah maulid pulang langsung meteng. Allahumma sampeyan semua Pak Bu berkah maulid mantur moga sampeyan saya doakan sugih. Oh yang perempuan mudah-mudahan sugihana. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, biasanya di Grobogan, Mandar, tempat di sini biasanya pengajian bahasanya bahasa apa Pak? Campur itu bahasa apa? Muslim, ada Madura, ada Jawa, ada Mandar, Langit. Allah tak ngapa-ngapi. Tak ngapa-ngapi. Ulu ke ilir. Nyari apa? Ulu ke ilir nyari apa? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sekarang kita ini lagi memperingati maulid. Ketika datang maulid, kita susah harus gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ketika datang maulid bulan kelahiran Nabi, kita tidak boleh susah. Intinya ibu ki, mirengaken bungi, rungokno bungi, Pak, tidak boleh susah, harus gembira, senang, girang. Oh, tidak boleh susah. Susah itu dosa. Ingat-ingat ya, susah itu dosa. Sehingga kita nggak boleh susah, kata Allah, la tahzan wala takhaf. Muhammad cek susah. Muhammad cek takut. Muhammad ojo susah nggih, ojo wedi. Innallaha ma'ana. Gusti Allah bersama kita. Nggak boleh kita susah. Haram hukumnya orang susah. Kenapa? Sebab kalau ada orang susah itu menandakan wajahnya tidak ceria. Susah itu bisa nambah wajah kecantikan dan bisa mengurangi wajah kecantikan dan bisa mengurangi wajah ketam. Orang susah itu siapa? Bu, orang susah itu mesti gila. Oh, duit mana? Tak tahu apa yang duit. Tak tahu apa duit kan dengan syarat ojo dikupok. Mungkin kan makanya kan tak dongan dengan syarat kan tetek ojo dikupok dicekel mah. Tapi sebaliknya orang yang senang, orang yang girang, gembira itu nambah kecantikan, nambah ketampanan, nambah wajah. Makanya kita nggak boleh susah. Orang susah itu matinya susah. Orang susah itu mesti merengutan yuk. Assalamualaikum, salam. Susah. Tapi kalau gembira, bilang Assalamualaikum, salam. Pak kali depan, pinara monggo. Senang. Orang dulu seperti itu, orang lambat karena lewat tuh Assalamualaikum, salam mau kemana? Pasar, mampir dulu, mampir. Tambah sekarang, ada bu. Yang mampir kan gak ada. Mau kemana? Pasar. Kenapa? Orang sekarang banyak yang susah. Orang susah itu matinya susah. Pasti matinya merongok, bersengut. Kenapa? Hidupnya selalu susah, selalu merengut, selalu bersengut, gak pernah gembira. Kayak orang-orang yang di sana, kalau di sini,
Saya lihat, saya lihat sampai gembira semua. Iya Bu ya. Habib saja pengen Habib mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan gembira, husnul khotimah. Sama belajar sekarang. Sebelum nanti mati belajarnya sekarang tuh. Punya uang, yo gak punya. Usaha lancar, senyum. Usaha gak lancar, ya Allah. Orang dulu seperti itu, sehingga ketika orang belajar tersenyum, senyum, girang, gembira, nanti wafatnya akan dalam keadaan tersenyum, sebagaimana orang-orang yang soleh yang mereka diberikan wafat dalam keadaan husnul. Tapi sebaliknya, kalau ada orang susah, itu matinya susah nanti Pak. Koyok-koyoknya dicabut nyawone, boten apa? Gak setuju ngoten. Kok dicabut gitu? Kenapa susah? Makanya kita sekarang bulan Maulid tidak boleh susah, harus gembira. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yazid Habibillah. Ngaji bengi alhamdulillah, ngaji sampai jam 3. Copot. Ya Allah, oleh ilmu Gak. Kayak live ente, bateraiku pas ente live mau, kayak ceramah ente. salatullah Ambil di foto sebenarnya. Ambil di foto. ala Taha Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hadir di sini memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu manusia paling hebat. Kalau saya tanya, Habib manusia paling hebat Rasulullah. Manusia paling ganteng Nabi Muhammad. Manusia paling takwa Nabi Muhammad. Pokoknya yang paling hebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Paling barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya siapa orang paseraboi sinten-sinten tiang yang kepengen hidup nikmat barokah, mendekatlah dengan Nabi Muhammad. Nabi itu luar biasa tuh. Nabi itu sebelum lahir masih di kandungan ibunya. Nabi itu nggak pernah nyusahkan orang, sudah hebat. Nabi itu ketika Allah taruh ada di kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah, yang mengandung Siti Aminah. Aminah ibunda Rasulullah. Ketika Nabi SAW berada di rahim Aminah,
Dikatakan oleh Al-Habib Umar lam tashku fihi syai'ah. Aminah tidak pernah merasakan sakit sebagaimana umumnya perempuan ketika matang. Aminah nggak pernah merasakan sakit sama sekali. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sampai dikatakan hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tishku minhu alaman wa la ilala. Aminah tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan perih. Bahkan ketika diperiksa oleh bidannya Rasulullah itu di bidan tuh, Pak. Nabi itu punya bidan, punya dokter. Siapa namanya? Tahu sama? Bayang. Dokter Aisyah. Dokternya Rasulullah itu namanya Syafa. Siapa bu? Syafa. Syafa. Syafa itu ibunya sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf andi ibu punya ibu namanya Syafa. Syafa itu bidannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Aminah periksa sama Syafa dipegang, qalatis syafa'u fa adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di qusurir ruh qalat thumma albastuhu wa ajja'tuhu falam anshab an ghashiyatni dhulmatun wa ru'bun wa kusha'riratun an yamini sallallahu ala Muhammad. Ketika dipegang, ini bayi luar biasa bu, nggak pernah nendang-nendang, kayak bayi sampai nendang meluar deh, nendang sampai kadang kecil-kecil. Apa ini sih? Gue HP. Duduk, kayak endas. Duduk. Foto no landscape ya. Tantang dulu. Tinggal gawe itu Tapi Nabi nggak pernah nendang. Kenapa? Nabi tidak mau menyakiti ibundanya sejak di dalam perutnya. Takon Syafa, Aminah. Yang kau rasakan apa? HP ini. Apa kata Aminah? Saya tidak merasakan sakit sedikit pun, enggak, biasa. Allah. Moto tuh landscape. Bayi apa ya? Kok hebat? Belum keluar calon bayi kok sudah luar biasa seperti ini. Ditakoni, sampai ngidam Aminah? Enggak. Sama waktu hamil ngidam ketemu. Ngidam apa sama? Hah? Ucang. Kok lucu ngidam sama itu? Tuh, ya Allah, mandar. Ucang. Ya Allah. Oh, perempuan itu kalau hamil ngidam ya bu? Sama ngidam ya? Saya mau tanya, rasanya ngidam gimana bu? Saya mau tanya, enak apa enggak? Tapi Aminah nggak pernah ngidam bu. Tapi orang selain Aminah pasti ngidam tuh macam-macam pak. Ada tetangga saya mangan aspal. Itu sama. Ya. Gak percaya. Saya subuh aspal dipangan gratis enak. Aspal saya itu. Ada lagi mereka perempuan yang ngidam apa? Sabun batangan bu. Sabun. Orang tahu zamannya? Sabun dipangan. Gak mati bu. Ada lagi yang ngidam, masya Allah. Ketemu bojone mampu wedhus ya. Loh, saya itu sama tamat ada. Beb, kalau suami saya masuk, kamu gitu. Kok bisa? Iya. Ambu beb. Makanya saya usir sampai berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan nggak boleh masuk rumah, tidur sendiri saya beb. Daripada saya makin dikeloni kalau ambil wedhus beb. Gila nih beb, tak akan minggir pak, sampai awas mlebu ngono kan. Awas sama mlebu omah. Apa Dik? Aku wis atus Dik. Aku resik wis sampuan. Aku wis nganggo iki minyak wangi. Gak sampean rasa wedhus. Akhirnya 6 bulan gak pernah masuk rumah pak. Masuk di rumah tangganya itu.
Sampai 6 bulan baru ya Allah tidak akan itu pun 6 bulan itu. Ya apa mang buat terus gak mas. Terus menungso sama itu ngidam. Tapi Nabi Muhammad Pak tidak pernah membuat Siti Aminah ngidam sama sekali. Sebagaimana kehidupan perempuan jika lo hamil ngidam, Masya Allah, masih dalam perut Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Hebat, saya mau cerita Nabi Muhammad dari sejak apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saat lahir Nabi Muhammad dikatakan fahtazzal arsyu toroban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wasdin. Wabih malaikat, setuju malaikat, makhluk itu kumpul untuk apa? Menyambut manusia semul jabuk sallallahu alaihi Muhammad. Wa hadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia. Siti Maryam turun, Siti Asia hadir. Bidadari hadir. Arsy Allah goncang, kursinya Allah goncang untuk menyambut ini mulai. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Semua binatang yang ada di Arab waktu itu kaum Quraisy ngomong. Yang wedhus ngomong apa wedhus? Embe, yang sapi ngomong yang petek ngomong sedaya kabeh semuanya ngomong dengan fasih semuanya. Untuk apa? Menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Buah-buahan itu Bu, yang mentah-mentah semuanya matang tapi Bu. Daerah-daerah yang gersang, kering, kerontang ketika Nabi mau lahir, semua tumbuhan merujuk. Hijau semua. Semua orang bertanya, "Iki apa iki? Ada apa?" Gak lama lahirlah manusia yang mulia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad itu langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampani oleh sahabat perempuan, sahabat istrinya ibu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipegang oleh kakek beliau bernama Abdul. Soalnya digendong Pak, ditunjukkan, dipamer-pamer lagi lu putuku, dikasih nama Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Langsung Pak digendong sama kakek beliau, dimuter-muter di tawaf ada di Ka'bah. Ketika itu Ka'bah masih banyak Tuhan Bu. Islam masih belum ada, Tuhan masih banyak. Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Itu Tuhan-Tuhannya orang kafir. Jadi Tuhan-Tuhan dulu itu jumlahnya ketika Nabi lahir kurang lebih ada 360 Tuhan. Patung, ada roti kecil, ada kue tar, macam-macam. Banyak patung, Tuhan 360 ada di depan Ka'bah. Nah ini Nabi Muhammad agar supaya mendapatkan keberkahan daripada Ka'bah, Ka'bah bisa berkah oleh Nabi Muhammad diputar notolak. Ketika itu Tuhan-Tuhan semuanya Bu tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Semua hormat. Bahkan ada satu Tuhan yang namanya Hubal. Hubal itu terbuat dari bongkahan yang ada di gunung. Batu gunung Bu, atos keras luar biasa. Itu Nabi lewat tuh hormat. Nabi agak jauh berdiri lagi. Nabi lewat di depannya hormat lagi, ta'zim. Gitu kok. Kalau ada umat Nabi Muhammad dibacakan makhluk qiyam gak ngadeg gak hormat itu piye to, Bu? Berarti kayak melebihi apa? Hubalnya sing atos Bu, yang keras itu hormat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, digendong oleh perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah, disusui. Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu ketika Mbak Nabi Muhammad itu gak kena panas Bu. Kenapa? Dinaungi sama awan. Mendung kemanapun dinaungi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh luar biasa, makanya kita semua hadir di sini untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kita ceritakan kebaikan beliau, kehebatan beliau, kata ulama, wa'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau engkau akan menceritakan kehebatan Rasulullah, sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, sampai hari kiamat tidak akan bisa menceritakan. Kenapa? Saking hebatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hebat. Sama mau ngomong apa? Ketampanan Nabi ganteng, Bu. Nabi ganteng. Nah, itu batuan. Ngomong tetok gak kuat. Nabi itu guan seiko. Ya Allah, lek wis ngene buru, Bu. Paham? Nabi itu guan. Oh, oh iya Bu, temenanan, ganteng temenanan. Sampai sahabat jauh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya wajah kal qamar, seperti matahari, seperti bulan. Sebagian mengatakan bukan bulan, tapi Nabi itu seperti apa? Asyams, matahari. Ada yang mengatakan lebih terak dari matahari. Sehingga Nabi itu kalau siang hari lewat, itu sama kalau lewat siang hari kan ada bayangan, Bu ya Pak. Tapi Nabi Muhammad gak ada bayangan. Ayang-ayangnya mboten enten. Kenapa? Sebab cahaya Nabi Muhammad lebih terang daripada cahaya. Gak ada Nabi bersinar, Bu. Sehingga sahabat itu kalau Nabi lewat itu semua kepengen lihat, senang, yang susah gembira, yang sumpek hilang kesumpakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lewat itu baru lihat wajahnya saja. Sallallahu Muhammad. Nah kalau kita kan enggak, Pak. Kadang ada orang bikin sumpek wajah. Assalamualaikum salam, Bu. Takoman. Jadi Yesus Maria, yang gembira jadi susah dengan kedatangannya. Assalamualaikum salam. Itu ada. Tapi Rasulullah kedatangannya ditunggu, Pak. Ketika datang, dugi rawuh, langsung sahabat senang. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau berbicara tentang apa? Nabi Muhammad. Tangannya halus, tangannya Bu, telapak tangannya. Halus. Sahabat Anas bin Malik pelayan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, masasku dibajan wala hariron aliyana min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah memegang sesuatu yang lebih halus daripada tangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutra kalah, apapun yang halus kalah dengan tangan telapak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi halus, Pak. Tangan saya bukan kasar lagi, Bu. Apa? Nah, tiba kalau wudhu Rasulullah cuma satu mud itu sudah cukup, satu cakupan ini sempurna. Nabi kalau mandi arba'atu amdad, satu sok sempurna. Kalau kita satong kadang masih belum sempurna, itu baru rambutnya tok ini. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad itu halus kulitnya. Ibarat kaca keramik sama tetesi, satu tetes air sama ratakan cukup. Tapi al-asfalu satu tembuk kurang resep. Aspal kulitnya siapa aspal? Kulitnya orang-orang sana itu betul. Iya aspal, Pak. Nabi Muhammad hebat. Keringatnya wa'irkul Mustafa. Dan keringatnya Nabi Muhammad SAW mutoyab, harum, wangi, kan misik, seperti minyak kasturi, seperti minyak misik. Makanya Nabi Muhammad kalau keringat pun sahabat pengen salaman, Pak. Kenapa? Ketika memegang keringat Nabi Muhammad tuh harum, gak hilang-hilang. Sama kayak keringat sampai Cilu. Allah. Mau apa? Rasulullah hebat. Nabi Muhammad SAW luar biasa, Pak.
Hebat. Makanya kita bersama wajib untuk mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak sekarang Bu orang ngomong cinta kepada Rasulullah. Zaman sayang sama Rasulullah Bu. Sayang Pak. Kok lemes? Sayang? Cinta? Tapi Allah berfirman, kalau sampean kepingin cintanya diterima oleh Allah, cintanya sampai kepada Nabi dan Nabi cinta sama sampean. Kalau cinta itu gampang Bu mencintai, tapi kalau dicinta, aku cinta sama sampean, ya sampean sopo, aku gak kenal loh, berarti cintanya tertolak. Kalau cuma mencintai, aku sayang sama sampean, aku demen, aku rela tuh. Tapi yang saya mencintai ngomong, iya saya juga cinta, hebat. Sama ngomong cinta sama Nabi, ya Rasulullah, saya cinta sama sampean Gusti. Uhibbuka ya Rasulullah, saya semua cinta dengan ajunan Gusti. Nabi mengatakan sama, saya juga cinta, cintamu tak terima. Hebat. Syaratnya seperti itu ada 3. Tak sebutkan satu aja. Semua. Ya. Satu. Cintanya sampean kalau mau diterima sama Nabi Muhammad SAW. Bu, muliakan Rasulullah. Ngomong cinta tapi nggak pernah muliakan Nabi. Ditolak sama Nabi. Kita ini kalau mau ngomong cinta sama Nabi Muhammad, semua bisa. Buktikan dong. Buktikan. Cuma ngomong cinta gak ada bukti. Palsu. Ngapus. Car. Ngaki. Saya carpak ya. Contoh Bu, contoh. Cinta tanpa bukti, contoh. Suami saya ngomong, Dek, aku mencintai. Saya mau tanya, Saman percaya? Bu, suami saya datang megang tangan sampean dicium. Dek, I love you. Loh, suami sendiri kenapa? Boleh? Iya, saya mau tanya sama sampean. Suami saya tahu-tahu datang. Dek, I love you. Aku mencintai. Tidak ada seorang yang ada di hatiku kecuali engkau. Namanya yang selalu terukir ya. Beban benar. Nah, saya mau tanya sama sampean. Ketika suami saya ngomong seperti itu, saya percaya? Yang benar bagaimana? Sampean jangan percaya dulu, sampean ngomong, Mas, kalau memang sampean cinta sama saya, buktikan. Ngomong dengan apa? Nafkahi saya. 2, nafkahi anak sampean. 3, bimbing saya ke jalan Allah. Jangan cuma cinta saja, tapi saya nggak pernah sholat, sama nggak negor. Cinta apa itu? Ketika sama ngomong cinta, punya anak, gak sholat, gak pernah ngaji, gak pernah bisa baca Quran, sampean tidak pernah ngasih tahu cinta apa. Kasih tahu Bu, jangan langsung terima. Ya Mas, saya gak cinta. Tunggu dulu, buktikan. Mas, kalau sama cinta, itu anak ngomong gak sopan, kenapa gak sama gede? Kenapa gak sama diarahkan ke masjid, ke musola, ke TPG? Buktikan dong. Kalau kamu ngomong cinta, nafkahi saya. Ngomong cinta gak tau kayak duit. Cinta apa itu? Buktikan dong. Cocok Bu? Sing banter cocok Bu? Seneng aja. Kalau sampai ngomong cinta, kasih uang, kasih nafkah dong. Gulon tek gak tau dikek, kopi tek gak tau dikek, duit tek gak tau dikek.
ngomong cinta, buktikan. Perempuan yang seperti itu, Pak, gantian. Ngomong Pak, meneng ayo. Bu, meneng no. Pak, saya mau tanya, kalau ada istri sampai ngomong, Mas, I love you. Aku mencintaimu, Mas. Saya mau tanya sama sampean percaya, Mas? Enggak sih. Buktikan sampean ngomong, Cik. Kalau sampean memang cinta sama saya, masakno dong saya sama anak-anak. Jawab ya. Luput deh om Nanda. Dijawab dong. Wanter siapa nih? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hujan dulu. Kok hujan? Gak diterus no. 10 bu. Gaya deh gak diterus. Biasanya ada hujan katus katanya. Hujan enak-enak itu. Sama sudah ngantuk. Yang jujur bu, kalau saya ngantuk. Saya pengajian bu dari subuh pengajian di Kebalengan subuh. Sama Tuhan mungkin kalau sehat afiat. Sama tak Tuhan sehat terus Pak Bu. Subuh di Kebalengan. Habis itu jam 1 berangkat ke Glenmore. Di lereng Gunung Raung bu, Pak. Pulang isak tadi pulang. Oh panen. Sama ceritoni panen. Saya ini ngomong saya ngantuk. Kok ngomong panen? Panen apa bu? Amplop. Tak warai zaman bu ya. Rungokno kupingin kabeh. Rungokno. Lek ono kiai pengajian kok mengharapkan amplop, jaluk amplop, iku dosa. Rungokno. Gak oleh ada kiai itu pengajian mengharapkan amplop, itu dosa. Kandhani lho diwara. Kok isine lebih dosa kan, amplope gak oleh, isine gak oleh. Waran kiai itu tegas, tapi lebih dosa nek sampean ngundang gak diamplopi. Iya sampeyan kalau ada kiai mengharapkan amplop dosa. Gak oleh, tapi lebih dosa nek sampean ngundang kiai gak. Oh masuk sih. Nek kula amplop kaya apa yu? Wah isi. Angel lo mantap. Diwarai. Sallallahu Muhammad. Saya pulang tadi Isya. Sampai rumah bisa guru selonjoran panitia tekun. Sampun berangkat sampun berangkat. Tapi sik selonjoran. Oh mana? Jawab. Terus diwarak ke Allah. Allah. Ya memang kudu ngono, Bu. Makanya sama nek iso ceramah, sama ganti ki kula ta. Jangan kok ora emoh. Ganti saya duduk di sana. Terus bagiannya masing-masing. Sampeyan pikir kados kula ngeten iki, Bu, terus wenang anu upload kesel, Bu. Sumpah kesel. Sama coba jadi saya, sama wis turu, Bu. Kula jam 12 burung mulai apa aja masih sampai rumah subuh sama les ngorok, Bu. Ya Allah hujan, ya Allah mari tan gara-gara amplop ini tak cerita nih so bahas amplop
Angel. Sallallahu alaihi Muhammad. Tutup di mau pengajian. Guru itu amplop. Ya terus enten tiang istri Pak, kalau ada orang perempuan ngomong seperti itu sama ngomong, buktikan dong, masak aku, layan aku. Makanya perempuan yang hebat itu perempuan yang ikut Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sama lek pengen surga, cintanya diterima sama dari Aisyah Bu. Aisyah itu istri Nabi Muhammad yang luar biasa. Takdimnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Nabi itu pun datang disambut oleh Siti Aisyah. Ahlan wa sahlan. Suamiku. Sama dia ngotot. Belas. 30 tahun nikah gak tau ngono. Nemen sama. Nemen 30 tahun yuk. Siti Aisyah Bu. Betul. Siti Aisyah itu Bu, Rasulullah datang, suaminya datang disambut. Ahlan wa sahlan. Selamat datang suamiku. Datang dari masjid, datang dari perang, datang dari manapun disambut. Siti Aisyah Bu di depan Nabi Muhammad tidak pernah berbicara sekata pun. Lek Nabi gak ngongkol. Sampean. Oh, guru longgo. Orang sekarang ngomong wedok saiki ya Allah. Suami datang, bojone datang, ya Allah baru datang. Assalamualaikum salam takondi. Iki bojo rasa satpam lu. Takondi Mas. Gas. Pengajian ning di Mandar. Nan. Ano sapa? Ambek Kang Ujang. Kok begitu kok? Iya mau salah Ibu Rahman. Temenan. Iya, kadang ya beliau sih protokol kabeh. Ditakoni sombong yo. Kaget. Bahkan orang lanang saya itu kurus-kurus. Jangan deloken gak percaya. Orang sekarang 2022 perempuan sama laki yang lemah. Yang seger. Bukan saya nggak ngomong lemah, Bu. Yang seger perempuan-perempuan. Sampai perempuan sekarang seger-seger, yang laki ya Allah. Oleh wah merenyeng. Suaranya kurus-kurus, kenapa? Ya Allah, dia mau tuh ambil yang wadon. Yuk. Saknos. Kadang songkok ini wis pas Pak. Gara-gara dia mau. Iso gegeden kadang. Loh, kok gegeden? Soalnya sirat tambah cilik. Wah, sahabat juara. Ini 2022 sampai ada film suami-suami takut. Namanya dulu. Masih ada sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad. Salam apa sama 2022. Subhanallah. Majuan Bu, apa sama maju. Basah. Ya, majuan enggak apa-apa Bu, jangan takut sama maju. Ya, aja sampean kena banyu nanti teles sama basah. Lek basah sampean masuk angin, lek masuk angin sampean sakit, lek sakit masuk rumah. Engko disuntik kali dok. Sama tak tunggu sehat sedaya. Allahumma. Satu syaratnya cinta kita diterima oleh Nabi Muhammad sampai catat, kedah harus memuliakan Rasulullah. Harus memuliakan Rasul. Pindah Bu, pindah sini Bu. Pindah Pak, pindah. Ya, hujan, mudah-mudahan hujan rahmat Allahumma. Mudah-mudahan barokah hujan tak dongakno diri sampe nate. Sugih kabeh. Dosane entek kabeh. Allahumma. Satu Bu, apa? Harus memuliakan Rasulullah. Cara memuliakan pripun? Satu, mengetahui sejarah Nabi. Sampai lagi pengen memuliakan Rasulullah, sejarah itu paham. Sejarah Nabi Muhammad harus paham. Nabi Bu mengajari kita, satu, harus hormat sama yang tua, anak sama bapak, ibu,
hormat, ngomong elek iso boso. Boso mau kemana? Sana. Api mau kemana nak? Tolong. Kasih tahu kita punya anak. Kita ini ngomong sama ibu jangan samakan ngomong dengan teman yang sopan, yang halus, yang hormat. Jangan samakan sama konco. Salaman ya seperti itu. Masuk salaman sama ibunya gini. Bu, assalamualaikum. Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari Pak ya, doa ya. Ini tambahnya nak turun Bu. Oh, Salatullah Telat. Kursi yuk, ngarep. Oh ngadeg, oh ngadeg pindahin kursi yuk. Oh ngadeg pindahin kursi. Gak milih orang ini, milih justru itu kulon. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahriyah Allah salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah sallallahu ala Muhammad. yang pertama harus memuliakan Rasulullah dengan apa? Mengetahui sirah atau sejarah perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu supaya apa? Kita diakui cintanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa Bu? Pak sallallahu Muhammad. Salam Muhammad. Terus mana Ibu? Terus mana Ibu? Karena dalam udah dulu ya. Yang pertama apa? Mengetahui Rasulullah, yaitu mengetahui sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir. Dengan apa kita memuliakan Rasul? Yaitu dengan ittiba, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang ikut Nabi Muhammad itu yang paling hebat. Makanya sampai kalau mau hidup berkah, enak, duitnya akeh barokah, anaknya akeh barokah, ikut Rasulullah. Yang support, yang mumet itu kalau sama nggak ada Nabi Muhammad. Beb saya susah, beb sama nggak ikut Nabi. Sudah beb kurang sempurna, yakin. Kenapa? Sebab Gusti Allah sudah jauh.
kalau sampean mau ikut Rasulullah, pasti sampean mendapatkan keberuntungan yang hebat. Pasti sampean akan enak hidupnya kalau ikut Nabi Muhammad. Dan sekarang kita ayo dikoreksi. Sejauh mana kita ikut Nabi Muhammad? Sejauh mana kita ikut Rasulullah sebagai orang tua, sebagaimana didikan Allah dan Nabi Muhammad SAW kepada putra putrinya. Ikut Nabi Muhammad, saya pedagang, jadilah pedagang ikut Nabi. Saya mau tanya, ada pedagang? Ada yang jualan? Satu, Nabi ngajari jualan, Pak Bu. Satu, harus jujur, gak boleh carpak, gak boleh ngapusan, gak boleh dusta, gak boleh bohong. Kalau sampean jadi pedagang penjual yang jujur, Nabi jamin sampean akan diberikan keberkahan oleh Allah. Walaupun untungnya cuma sedikit. Kita ini targetnya untung banyak, tapi gak barokah. Jualan Pak laris, sepeda motor tetap isi. Jualan laris, rumah tetap seperti itu. Jualan laris, tapi gak ada penambahan. Kenapa? Barokahnya kurang. Kenapa kurang? Sebab kita tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Contoh Bu, contoh ya. Sampean yang jualan baju Bu, Pak, jangan dengarkan ini. Yang jualan baju. Ada yang datang, berapa laku? Ini ya 100.000 ya. Ya sama dan penawaran ya. Sama pernah nawar. Kalau 100 biasanya ditawar berapa? 40. Aduh, separuh dewe. Teko sama itu. Nawarku 10.000 kurang aneh 20. Saya ketemu sama nawar. Bu. Biasa orang mandang nawar, Bu, boleh kurang bajunya. Enggak boleh Pak. Ya saya tawarlah 80. Padahal ini pulangnya 50.000. Padahal ngomong, ampun tentu pulangnya saja nggak boleh. Ada orang seperti itu. Padahal pulangnya 50, tapi katanya orang ditawar 75 ngomongnya pulangannya saja tidak boleh. Berarti sudah berarti sudah ini jualannya nggak barokah sudah. Kenapa? Dusta, nggak ikut Nabi Muhammad. Kalau orang dulu Pak jualan, modelnya ditunjuk no. Siapa? Habib Hadi. Habib Hadi sama. Yang kuburannya belakang jatuh, itu kalau jualan modelnya pulaknya itu ditunjukkan. Beb, ini Beb baju berapa? Maaf ya, pulangnya saya 50. Dijual berapa? Terserah sampai juga 60 Beb. Alhamdulillah, berarti 10. Beb berapa? Ini 100. Sama mau jual berapa? Terserah sampean. Beb 105.000. Gak apa-apa juga, berarti 5. Sehingga barokah. Jadi walinya Allah. Dan kita kan enggak. Kepingin berarti akeh. Banjir. Allah. Sampai banjir. Tak dongano mungkin banjir gue. Mari ini insya Allah banjir gue. Allahumma. Hebat sampean kalau sih boleh. Soalnya udah terus. Coba udah terus mulai kabeh. Sallallahu Muhammad. Yang jualan apapun seperti itu, Ben. Saya jualan semangka, Ben. Ikut Nabi Muhammad tuh. Yang jualan semangka buah. Ojo kabeh ditulisi madu, semangka, serikaya, durian, salak, melon, kabeh madu. Padahal campak apa yuk? Semangka, Pak beli semangka Pak berapa? Ini 10.000 ya. Boleh dilihat Pak usahanya. Sama itu kalau semangka kalau bisa ini sedikit Bu. Aturan seperti itu karena tidak sah jual beli kalau tidak tahu rupanya. Oh, dicomplong mungkin. Strip. Oh merah ya juga mau. Putih Pak. Gak mau saya. Kok gosok Pak? Gak mau. Beb, kalau ini semua tak cocok Beb. Ngomong gak situ Beb. Bisa rugi saya. Tidak ada kerugian kalau sampean ikut Nabi Muhammad. Yang rugi kalau sampean tidak derek Rasul. Paham ya?
Sampai hidup kalau nggak ikut Nabi, subhanallah, sampai rugi. Tapi orang itu nggak akan rugi kalau ikut Nabi Muhammad. Dan sekarang orang jual kan dia tuh ditulisi semangka maju. Ketika beli ditanya manis Pak, manis. Bapak jangan. Kadang dia tahu kita pung. Ini yang kita foto nih yuk. Kita sampai jual salah sempat dia ngomong jual salah sempat yang jual jeruk kecut kasih tahu jual jeruk celok. Oh nggak payu Ben, menurut saya nggak payu. Kita ini kan menurut akal pikiran manusia Pak. Tapi saya pernah punya temen Bu, saya kasih tahu kalau sampeyan mau jualan jujur pasti sampeyan akan diberkati oleh Allah. Datang ke rumah Beb, saya jualan salah Beb, sepet apa manis, sepet Beb, saya sudah pulang sakit Beb. Gimana Beb? Tulis malah, ditulis itu di kitabnya Bu, salah sepet, bukan salah pondok, salah sepet, 1 kilo 5.000. Subhanallah, itu sak kampung tidak ingat kabeh. Orang-orang satu kampung dikasih penyakit sama Allah mancur kabeh. Ini Pak, Bapak. Dikasih mancur kabeh. Akhirnya yang dicari apa? Salah ya. Setiap orang jual salah, Pak mau tanya salahnya manis, nggak jadi Pak. Kenapa? Saya cari salah. Waduh. Akhirnya ada satu orang itu ketemu teman saya yang jualan salah sempat. Subhanallah, laris tanya, Pak salahnya sempat banget. Berapa? 5.000. Saya beli 5 kilo, beli satu kampung beli entek sakit yuk. Nah kita kan enggak ditulis salah sempat, enggak payu menurut sampai ya. Tapi Allah punya cara lain. Subhanallah, sak kampung dikasih panjang Bu. Yang dicari salah sempat sampai habis Bu. Subhanallah. Makanya kita itu kalau mau hebat ikut Nabi Muhammad. Kalau cintanya mau diterima harus ikut cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicintai dari dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dan saya pulau mungkin dijaga sampai bermanfaat. Barokah di waktunya orang terus. Saya lihat sampai sudah ngantuk kan Ibu ya. Kok belum Bu? Jadi kalau ngantuk turun ngantuk. Jadi ngantuk. Masih terus dong. Tentunya terus kan. Tak turun mana. Masih kuat ah? Masih kuat ya? Pak, masih kuat? Yang lanang kuat, yang wedok kuat. Mantap. Los kan? Terakhir. Ikut Nabi Muhammad yang jualan seperti Nabi Muhammad. Saya nggak jualan apa? Saya ini petani, ikut Nabi Muhammad. Petani itu kalau mau doa baca doa. Kalau mau nanam baca doa. Rasulullah baca doa. Ya Bu ya. Sama kalau kepengen diterima Nabi Muhammad, ikut dalam segi apapun. Nabi Muhammad tuh, Pak Rasulullah itu beliau kalau mau apapun baca doa. Sama baca doa. Nabi itu kalau mau makan baca doa, sama baca doa. Mau minum baca doa. Ampun. Pernah sama dia baca? Sering. Aduh Ibu. Nabi itu gak pernah makan kecuali baca doa. Gak pernah minum kecuali baca doa. 2. Ikut Rasulullah sampean. Makanya gunanya maulid seperti ini Bu. Sejauh mana kita ikut Rasulullah? Ketika ikut diterima cintanya. Ya ikut ditolak sama Nabi Muhammad. Nabi kalau makan pakai tangan kanan, sama enggak? Pernah pakai tangan kiri? Alhamdulillah. Kalau sama makan tahu isi sebelah kanan nomornya di mana? Yang ngomong gak pernah sih mana? Sama makan OTOT, Weci, Hongkong.
Gorengan sebelah kanan, cabenya di mana? Yang keras jawabnya kiri. Tadi yang ngomong nggak pernah kiri siapa? Berarti pernah ya? Saya ulangi, Bu, Rasulullah, Pak, Nabi Muhammad itu kalau makan pakai tangan kanan, nggak pernah pakai tangan kiri. Sampai kalau makan tangan kanan atau kiri? Kanan. Pernah pakai tangan kiri? Kanan. Kene. Apa boleh, Beb? Ya nggak boleh, Bu. Ini gorengan. Apa ini misalnya, Bu? Tempe goreng, ote-ote, weci, Hongkong, apa lagi? Tausi sebelah kanan. Cabenya di mana? Ini. Itu nggak boleh, Pak, Bu. Nabi nggak pernah seperti itu. Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan. Beb, cabai di sini, Beb. Kalau sampean mau naruh cabai sebelah kiri, sebelah kanan taruh di bawah. Paham? Paham, Bu? Kalau sebelah kanan taruh di bawah cabai baru boleh. Minum ya itu, minum. Nabi minumnya pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi, Bu, tinggali, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi, seandainya tangan kiri, tak praktek mau, Bu, tak praktek mau. Gini nggak boleh. Nabi nggak ngajarkan. Bagaimana, Habib? Ketika saya makan, tangan saya kotor, saya pegang sebelah kiri, tangan kanan taruh di bawah. Ya kan, Bu, Pak, ya kan. Iya kan, Bu. Ulangi. Oh. Paham? Sekali lagi lihat. Lah. Itu cara Nabi ketiga, Nabi tidak pernah minum makan berdiri. Sama pernah berdiri? Berarti mulai sekarang nggak boleh, Bu. Makanya gunanya maulid seperti ini. Dia kondangan, walaupun kondangan, karena bukan ajaran Nabi. Berikutnya, Rasulullah kalau makan itu biasanya beliau pakai tangan, Bu, nggak pernah pakai sendok. Sampean pakai sendok atau tangan? Nabi pakai tangan, Bu, cuci tangan, makan. Nabi kalau makan pakai 3 jari. Sama berapa jari? Pakaian yuk. Makanya saya lihat kok mulutnya orang sini besar-besar, wero-wero. 5, Bu, Pak. Kalau 3 itu ngeten, Bu, lihat nih. Nah, kecil, nggak ada orang makan 3 jari, nggak ada pelan kecil. Taklek 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Karim. Nah ini loh gunanya maulid seperti ini, Bu. Nabi itu pakai 3 jari. Nah, Habib, kalau soto, Beb, sendok. Kolak, Beb, sendok yuk. Rawon, sendok. Bakso, es campur, sendok. Katanya sunat, Beb. Tangan apa sama bakso? Sunat, Beb, gak usah pakai sendok, tangan karepmu. Ya kalau pernah ini. Kalau memang gunanya pakai sendok. Contoh bakso ada kuahnya, sendok tak apa-apa, Bu. Tapi kalau sama nggak ada kuah, nggak ada apa, pakai tangan. Rasulullah aslinya Nabi itu, Bu, ngajari perempuan feminin. Sayangi sama perempuan. Nabi itu menghormati perempuan, memuliakan wong wedok. Nabi Muhammad perempuan, Bu, sebelum Nabi Muhammad lahir, kalau regoni, Bu, rungokno wedok itu. Nabi sebelum lahir perempuan sudah mati. Selesai. Kok melihat saya terus? Banyak waktu. Saya ini saya sensitif. Modelnya kayak ini, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi itu, Bu, sayangnya sama perempuan. Pisahkan perempuan sebelum Nabi lahir. Kalau orang golek sama harga diri gak ada. Dipateni sama, Bu. Loh iya, mula. Iya, Bu.
Sampai sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu pernah membunuh anaknya satu perempuan sebelum dia masuk Islam. Perempuan itu sebelum Nabi lahir, kabeh dipateni. Kenapa? Aib, kekurangan. Ketika punya anak perempuan langsung dipateni, dikubur hidup-hidup, saya urip itu dikubur. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Manusia, orang-orang kafir, kenapa kau bunuh anak-anak perempuan yang kecil? Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa? Perempuan sebelum lahir Nabi, jangan regone. Dipateni Bu, urip-urip dikubur saya kecil. Kayak Sayyidina Umar tuh kalau sholat, salam ke kanan, nangis. Salam ke kiri, saya ditanya, Umar, kenapa kau tersenyum ketika salam sebelah kanan, nangis sebelah kiri? Ketika aku sebelah kanan, aku ingat aku alhamdulillah sudah masuk Islam. Yang kedua, aku ingat dulu ketika aku kafir, belum masuk Islam, aku pernah menyembah Tuhan. Tuhan itu apik, Pak, roti gudi, malah tak sembah, tak pangan, loh. Aku guyu lucunya. Ketika salam sebelah kiri aku nangis. Kenapa? Ketika aku kafir, aku pernah membunuh anakku kecil. Perempuan tak pateni urip-urip. Dikubur setelah Nabi lahir, yang disebut zaman Islam. Sebelum Nabi lahir zaman jahiliyah. Setelah Nabi lahir, kalau kali sampai setuju perempuan-perempuan, masya Allah diangkat derajatnya. Sampai Nabi mengatakan, yang menghina perempuan, yang merendahkan perempuan, dia adalah akan direndahkan oleh Allah. Man a'anahu faqad la'in. Yang menghinakan akan dilaknat oleh Allah. Yang memuliakan akan diangkat derajatnya oleh Allah sekarang. Lah, Nabi Muhammad itu tangan tiga itu ngajari sampai ya. Wong wedok sakali-wali wong wedok tak ada di sana kalau secantik-cantik perempuan satu di dunia orang ini itu kan mangannya pakai limo. Kok 5 jari kerahan. Makanya rata-rata wedok itu gak iso aku gitu. Makanya sama yang bu rata-rata wedok lek nangis yang ditutupi apa? Gak ono. Topeng gak. Kenapa? Cakep ero. Lek guyu jadi tutupi. Lek nangis yang ditutupi. Coba lihat dong, wedok. Kabeh lambe ae coba. Lek lanang gak lambene, coba lanang ketawa. Wah. Oh my god. Wedok nangis so yang ditutupi apa? Soal Nabi nih. Makanya mulai sekarang Bu, Nabi ngajarkan 3 jari. Wong wedok niku biasa, gak pati wangi, gak pati ayu, tapi lek mangane 3 jari ayu. Mohon. Kok mangane 3 jari? Apa Pak? Jare wong lanang, ayu. Tapi saayu-ayune wong ku glowing wajahe. Irunge mancung, mripate belo, lambene sigar jambe. Nggih, kupinge apik, kulite putih, awake langsing, bokonge terus tapi lek mangane 5 jari iki dadi elek derajate teh. Misale ayu ya kados kula. Mari. Mangan. Jare wong lanang, kan gila. Ayu tapi gediku. Soale 5 tapi lek 3. Ayu yang terakhir Bu, Nabi Bu itu kalau makan beliau tidak cuci tangan dulu sebelum tangannya diemut. Cop. Oh iya, kenapa? Sebab Nabi bersabda, sama dengarkan. Orang kalau makan pakai tangan sebelum dicuci, cop, diemut, diisap, Nabi mengatakan bahwasanya di sela-sela jari itu ada obat yang sangat mujarab yang tidak bisa dicari di apotek. Dan itu kata Rasulullah
obat dari segala penyakit. Makanya zaman Nabi gak ada asam urat, gak ada Pak. Stroke ya ada. Kenapa? Obat. Lah kita kan pakai sendok. Makanya orang dulu ulama yang masyayikh sebelum dicuci coba dimut. Oh, tuh ini ada obatnya di sini. Ada obatnya. Habis itu baru cuci. Pertanyaannya, Bu, sampean sudah pernah cocok? Sudah pernah ngemut? Bu, sampean pernah ngemut apa belum? Enggak jawab. Bu. Ditanya, saya tanya, Rasulullah itu nggak pernah cuci kecuali diemut. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, sama pernah ngemut? Bu, kalau belum nanti makan. Wah, esok. Jimut Bu, setelah jimut Nabi Muhammad SAW baru cuci tangan. Cuci tangan, ya. Ketika makan Nabi Muhammad tidak pernah mengunyah kurang dari 21 kali kunyahan. Jadi Rasul itu kalau kunyah 21 kali, Bu. Kadang 15, kadang 20, kadang 10. Sama berapa, Bu? Langsung endok siji langsung Allahu Akbar. Ya Allah. Makanya kita ini maulid ya sebetulnya harus diungkap, diceritakan kenapa ini, Bu. Nggak usah ngalor ngidul. Yes, sehubungan dengan Rasulullah. Nanti pulang sama terapkan. Mulai nanti Bu makan 21 kali punya. Bismillah. 3 jari, duduk, tangan kanan. Kan diwarang ngono mandarin anaknya nangis. Bu, ini ajaran Rasulullah memang agak berat. Kiai Hamid Pasuruan, mana Kiai Hamid zaman? Kiai Hamid Pasuruan seorang wali, mujahadahnya, riyadhahnya beliau, latihannya ketika beliau mondok sama Kiai Asad Samsul Arifin, Kiai Badawi yang ada di mana-mana, kiai-kiai sekarang jadi wali. Tirakatnya sama tahu? Beliau setiap disuruh masak, bagian masak, berasnya dicuci, apa namanya? Ucusi. Setelah dicuci sama Kiai Hamid Pasuruan dicampur sama kerikil, Bu. Beras, terus diliwet, digendok, diadang. Setelah itu mateng, Kiai Hamid ngambil daun pisang, ditumplek di situ bersama kerikilnya yang banyak, ribuan kerikil plus jadi nasi. Disambelno, diterongno, dikasih tempe, makan dipanggil. Itu makan sesuai Nabi Muhammad, riyadhahnya, pantas kalau jadi wali. Makanya gimana? Doa bersama, kemudian 3 jari, kemudian tidak cepet-cepetan jadi anak nangis boten, Bu. Tapi satu-satu, lek cepet-cepetan protol kabeh untuk nih. Soalnya campur kerikil. Gimana? Dipilih satu-satu. Dapat 1, diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngunyah, ini miring. Wah. Panas. Dapat 1 lagi, ditelan. Lebih 21, makan lagi. Kok gak cepet-cepetan, campur kerikil. Riyadhahnya Kiai Hamid pantas jadi wali. Orang laki sekarang dimasakkan istrinya gak terima kasih, kata Pak, ngono. Sudah dipucusi, dibersihkan, ada kerikil 1 cetok, Dek, ngamuk kata dia, Bu. Ngamuk Ibu. Gak boleh Pak, hargai istri yang telah lelah memasak, mengeluarkan keringatnya, cinta sama sampean. Tenang Bu, tak enak Bu. Allah Muhammad. Kiai Hamid campur kerikil, pantas jadi wali. Lah kita diajari seperti itu Bu. Ma'ame harus pelan-pelan. Kenapa Beb? Sebab kalau sampean 21 kali, itu nanti halus di sini. Ketika halus masuk ada di perut. Perut sampean itu ada mesinnya, yuk.
Gak kabeh iso mlebu, geragalan gak iso, rejeng gak iso. Lek rejeng mlebu, geragalan mlebu rusak. Lek rusak masuk rumah sakit, akhirnya kayak stroke-nya. Tungokno. Durung waktune stroke wis meret-meret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soale rejenge mlebu. Bagaimana Beb? Alus. Ketika alus masuk di sini, nanti peredaran bagus. Ke kaki bagus, ke atas bagus, semuanya jadi bagus. Ikut ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi lek sampean pengen tok Bu, bismillah. Oh, makanya banyak orang sekarang makan keserutan. Kenapa? Kunyahnya kurang. Makanya mulai sekarang Bu, yang banyak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah makan beliau nggak tidur, duduk sejenak. Setelah duduk beliau jalan 41 kali langkah. Petang puluh sijiu. Kenapa? Supaya makanannya turun. Sama kan enggak mari mangan tuh. Koyok sapi, saturi. Sama kok sapi. Saturi nama orang Bu. Ada orang namanya saturi lek mari mangan turun itu saturi. Sama kok sapi tuh. Milih-milih dewe sama. Angel. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta, pengen dicintai Nabi Muhammad, pengen diterima di surga bersama Rasul. Satu, memuliakan. Dengan apa? Satu, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, dengan sejarah. Ngikuti, makan, mengikuti. Kemudian Nabi Muhammad Bu, beliau juga masuk kamar mandi. Ikuti Bu. Nabi itu kalau masuk kamar mandi, masuk pakai kaki kiri. Sama pakai kiri kanan. Oh, Nabi ngajari, ini kamar mandi ya Bu, Pak, Bu, lihatin Bu, kamar mandi. Pertama doa, Allahumma barik lana. Allahumma apa terus? Allahumma ini laka sumtu. Allahumma ini a'udzubika minal. Nabi setiap masuk kamar mandi beliau selalu doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk pakai kaki. Sampeyan jangan sampai Bu enggak doa. Kenapa? Sebab hammam, jeding, kamar mandi maskanul jin, tempatnya jin, tempatnya setan. Oh, my setan itu mriku. Rungokno. Makanya sama doa Nabi yang ngajari. Ketika sama ikut Nabi Muhammad, sama dicintai Nabi Muhammad, cintanya diterima, besok di surga bersama Nabi. Tapi kalau gak ikut Rasulullah, modelnya kan enggak sampean. Ketika sama lupa pakai kaki kanan, ya Allah kaki kanan, mundur lagi yuk. Ya Allah, ganti kaki kiri. Beb kaki kanan, enggak boleh. Kaki dua-duanya Beb, apa lagi? Pocong yuk. Masuk tangan sekeloro sampai bareng, nggak boleh kaki kiri. Sampean harus berdoa. Kadang ono sing balas Bu, jawab wong wedok, Beb kebelet ngono ya. Modele wong wedok iki yo, kebelet yo kebelet, tapi doa langsung sampean. Angel wong wedok saiki dikandani, kadang ngomong kebelet. Ngawur kadang dari luar ku ditangkap ini. Yes, ya Allah. Astagfirullah. Turun mlebu wis diangkat kadang. Angel. Terus kebelet wong wedok ngawur yuk, ngawur soalnya gak iso ditahan. Lek wong lanang iso dicekel jet iso. Wedok tak kena etek lemah. Makanya kadang ngawur, gak doa gak apa langsung sweat. Ngelamun sama. Iya Bu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Saya pernah Bu pengajian di Probolinggo. Mau masuk di daerahnya, saya ngomong sama supir, Mas, masuk Mas ke ke kamar mandi dulu. Ya Beb, tidak ada kamar mandi Beb. Bagaimana kalau ada di Pertamina Beb? Pom bensin ya sudah. Pom bensin Bu, mau ganti baju waktu itu. Ada jadinya 4 Bu. Itu 4 tak anteni Bu, saya tunggu.
itu ada perempuan-perempuan tuh antri semua. Allah, kok itu kabeh. Saya di kamar, ada di mobil ngakak diri. Itu lapor. Makanya nunggu gedor, ayo. Itu urutan sing ngene. Kita ini. Ono sing ngene. Saya telepon. Saya tanya sopir, Mas, lucu dilantah. Yang depan dia. Ono sing gurih deh. Yang belakang mandul. Saya tanya sama sopir, Mas, mau apa Mas? Ngomong itu, ngomong Beb, itu kebelet kencing. Oh, saya tanya, perempuan kalau kebelet kencing, begitu Beb. Kabeh roto Beb, ngalor itu. Gemes modelnya itu. Iya tak Bu? Betul Bu? Hati-hati ngompol sama. Jadi Nabi ngajari kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri harus berdoa. Semua diajari oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masuk kamar mandi sudah adabnya satu, nggak boleh ngomong. Nabi itu pernah kamar mandi tanya sama Siti Aisyah, tok siapa? Man fil bab. Tapi cuma dia Bu. Oh, ente Gusti itu sampean. Siapa ini? Ison. Engkau. Enggak usah dijawab Bu. Bagaimana? Dehem itu aja. Siapa? Tapi Bu, sampean kalau dehem jangan mancing. Bojone kan siapa jike? Siapa ya? Tek. Siapa? Kayak model. Oh iya saya mari ngene. Siapa lo? Bojone ngono. Dehem itu atas. Oh iya. Itu Bu, Nabi seperti itu. Nabi di kamar mandi tidak pernah ngomong. Gak boleh ngomong Bu. Sama kan gak kadang telepon yang jeding, nyanyi, sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina. Sholawatan yang jeding. Muhammadin bin bojone ning jaba, ayo Kek tak tabuhi Kek. Angel nyanyi yang jeding ya gitu. Sama nyetet Bu, gak boleh anak-anak Bu. Modele adus sholawatan, nyanyi ono kemana. Ya Allah Bu, gak boleh. Bu, telepon sampean kamar mandi kering, ojo diangkat. Assalamualaikum, salam. Neng dikasih. Cemplung. Aku ngeden Bu, ngomong. Aku ini santute sama. Kayaknya aku neng ini. Gak usah diangkat Bu, gak boleh. Oh, ini. Yang terakhir. Ya wis terakhir. Orang kalau di kamar mandi nggak boleh makan. Bu, rokokan nggak boleh. Rungokno Bu. Yang biasa rokokan kan perempuan toh. Mana? Tapi kan orang wedok ini. Bu, rokokan nggak boleh. Modelnya wong saiki kan masuk ke kamar mandi nyolok rokok, saya rokoknya jantai kan tuh. Bukan yang di perut entek Bu. Ngenteni iki wis entek lagi dorong entek ya. Rokok gak saiki nganggo vape, lanang. Oh, kok nih syuting vapean sama. Karena saya dulu, alhamdulillah sekarang nggak ada. Saya pernah mau pengajian Baitur Rahman subuh, naik sepeda motor. Di kali itu ada orang rokokan, ngarepe kopi kalau gedang goreng. Iki medongkrongnya ini nunggu. Iki dibuka. Ini sore metu dhuwure. Astagfirullah. Sekarang nggak ada, alhamdulillah. Sama aja ngono. Iki metu rokokan dan goreng ambil kopi.
Allah nikmat sih. Mudah-mudahan barokah manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.